Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, amin. Dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita kembali di hari ini, tepatnya Jumat 3 Februari tahun 2023. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 16 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari pembacaan kitab Markus. Saya begitu yakin, sebagaimana kita telah banyak diberkati dalam pembacaan kitab Matius, maka tidak kalah serunya melalui kitab Markus ini, Tuhan akan bicara kepada kita secara pribadi, dan saudara akan semakin bertumbuh dan berakar kuat, serta berbuah lebat bagi kemuliaannya. Amin. Karena itu, mari setia terus, Tuhan pasti memberkatimu dengan begitu melimpah. Puji Tuhan. Baiklah, judul renungan kita dari pembacaan kitab Markus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan 45 adalah melayani dengan hati. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seorang penulis Kristen yang sangat terkenal dengan karyanya yang bernama C.S. Lewis pernah berkata, "Kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri." Sepertinya hal ini pula lah yang diperlihatkan oleh Yohanes Pembaptis saat dia melayani. Dalam ayat pengantar yang telah kita baca, disebutkan bagaimana ia tampil dan menyerukan pertobatan. Meski penampilan dan hidupnya begitu sederhana, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makan belalang, dan madu hutan. Namun orang ini termasuk hamba Tuhan yang hebat. Bayangkan, melalui pemberitaannya, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan memberi diri dibaptis air. Sebenarnya kalau Yohanes mau, ia bisa saja membanggakan diri atas keberhasilan dan ketenarannya saat itu. Namun ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada yang seharusnya menerima. Di tengah popularitasnya, ia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi lain yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih mulia, sampai membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan hanya sederhana di dalam penampilan, tetapi juga rendah hati dalam pelayanan. Hal ini disebabkan karena ia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan sang tokoh utama, yaitu Yesus Kristus. Sidang Jemaat Tuhan. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, 99,9% seluruh sidang jemaat Tuhan adalah pelayan Tuhan dan telah mengambil bagian dalam pelayanan. Namun sadarilah bahwa dalam pelayanan, terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya diri kita hanyalah utusan. Itu sebabnya kita seharusnya menunjukkan kepada orang lain tentang siapakah Yesus yang adalah juru selamat kita lewat pelayanan kita. Banyak orang yang pelayanan hanya untuk menunjukkan keberhasilan pelayanannya agar ia mendapat pujian dari orang lain. Namun doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan sampai saat ini, sampai Maranatha Kristus Yesus datang kali kedua, kita semua sama-sama melayani dengan hati dan penuh kerendahan hati. Karena kita tahu yang harusnya diagungkan bukan kita, tetapi Allah di dalam Yesus yang sungguh kita layani. Amin. Ketika pelayanan kita berhasil dan dikenal oleh banyak orang, mungkin orang-orang lain memberikan semangat kepada kita dengan berkata, "Terima kasih untuk pelayanannya hari ini," atau "Kamu bagus sekali pelayanan hari ini." Masih bisakah kita mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan dengan berkata, "Itu semua karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan." Amin. Mari kita sama-sama terus menjaga hati kita saat kita melayani Tuhan. Kemuliaan yang sesungguhnya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang merendahkan diri, karena mereka akan ditinggikan Tuhan. Jika kita setia dalam perkara kecil dalam pelayanan kita, apapun bidang pelayanan yang kita lakukan itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Dan lihatlah, Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah. Kuasanya mengalir atas hidup kita dan akan ada banyak jiwa akan dimenangkan, dikuatkan, dan diberkati. Sebab untuk itulah kita dipanggil dan dikuduskan. Jadilah pelayan yang rendah hati, karena untuk itulah Tuhan memilih kita. Pujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini dalam proses pemulihan, di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.